Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Sehat Bapak Ibu? Bahagia hari ini? Haleluya. Ada yang sedang senang di pagi hari ini, boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Ada yang sedang sedih di pagi hari ini, boleh angkat tangan? Setiap apa yang kita rasakan di pagi hari ini, biarlah kita bawa semuanya ke dalam hadirat Tuhan, amin. Karena Tuhan memperbolehkan sepanjang minggu ini apapun terjadi dalam hidup kita. Baik itu yang memproses hidup kita Bapak Ibu Saudara, baik itu yang menolong setiap hidup kita, baik itu yang Tuhan mau tunjukkan kasih setianya dalam hidup kita. Apapun yang terjadi Tuhan boleh izinkan, tapi satu yang kita percaya, Tuhan beri yang terbaik dalam hidup kita, amin. Nah, kini saatnya di pagi hari ini kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi, lebih lagi dan siap beri yang terbaik untuk Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah seperti-Mu. Engkau yang baik. Setiap kami ada saat ini, apapun kondisi kami saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh hidup sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Setiap kasih setia Tuhan, pencukupan, pemeliharaan dari Tuhan sudah kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Pertolongan dan harapan yang Tuhan berikan pada kami sudah terima di dalam Tuhan. Dan kini saatnya kami datang ya Tuhan Yesus, membawa setiap ucapan syukur kami, membawa setiap hati kami yang terbaik. Layakkan kami untuk kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di pagi hari ini. Kami siap memulai ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Lebih dalam lagi kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, ucapan syukur kami Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata bagi kami sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Yang bisa lukiskan Engkau, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sedang jemaat untuk kita bersama bangkit berdiri. Haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan dalam hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan
dan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembahmu Yesusku, dalam roh dan kehendak kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dan kebenaran selamanya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Kau yang terutama dalam senam hati kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau sembah, kami mau tinggikan Engkau. Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam lagi ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Yesus, Engkau Tuhan, Yesus. melebihi Oh, segalanya, lebih lagi kami sembah Engkau Tuhan. Oh, selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh-Mu, dalam roh dan kebenaran, dalam roh-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi. Kau mau tinggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Hari ini, di pagi hari ini kami mau senangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai untuk Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara.
sudah menyapa saudara sebelah kiri dan kanan? Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Kita memasuki bulan-bulan kasih sayang Bapak Ibu Saudara. Tanggal 14 kemarin kita sudah mengasihi bangsa kita, betul? Kita sudah mencoblos. Di kuku saya masih ada ungu-ungunya, belum hilang. Tapi berapapun pilihan kita, Tuhan Yesus tetap yang nomor satu dalam diri kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di mana Bapak Ibu Saudara? Di tempat pertama. Haleluya. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Hey, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat, amin, dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Hey, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada, namamu selalu ada di tempat pertama. Amin. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada, oh, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Oh, di tempat pertama. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di tempat pertama. Haleluya. Tuhan
Tuhan layak ada di tempat pertama dalam hidup kita, amin. Karena dialah Raja yang kita sembah, dialah satu-satunya juru selamat kita. Siap memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara? Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Lebih semangat lagi katakan haleluya. Dan kita siap memuji Tuhan lebih lagi, haleluya. Dialah Raja kita, amin. Terima kasih Tuhan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri, amin. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Oh, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Sungguh kami bersyukur Kaulah Raja atas setiap kami Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri, amin. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kaulah penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Hey, hey. Amin. Haleluya Tuhan, Kaulah Raja kami, Kaulah yang kami sembah, Kaulah yang kami tinggikan Tuhan. Oh, mari sama-sama katakan, Kaulah yang berjaya, Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, oh, suruh semesta sujud menyembah. Oh, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata. Oh, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih
kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Semua bersuka cita di rumah Tuhan, amin. Bersuka cita memuji muliakan Tuhan, amin. Dan kini saatnya kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berikan persembahan yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami sudah merasakan kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami. Kini saatnya kami datang Tuhan, berikan korban persembahan yang terbaik yang boleh kami berikan ke hadapan tata-Mu Tuhan. Bahkan kami akan mempersiapkan diri kami Yesus, untuk memberikan diri kami sebagai korban persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk boleh Engkau taburi kebenaran firman-Mu dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah jawaban atas setiap doa kami. Firman-Mu yang menyembuhkan setiap kami. Firman-Mu yang memulihkan setiap kami. Dan firman-Mu yang memberkati setiap kami. Biarlah firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam diri kami. Kami siap beri yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Para senang jemaat yang sudah memberi persembahan, untuk kita bangkit berdiri bersama. Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, dan aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Saat ini walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan
datang menghadang setiap kami, namun ku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang ku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, amin, di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, ku kan terbang di atas segala. Yesus, dan aku percaya Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi Yesus di atas segala persoalan dalam hidupku. Dan aku percaya aku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sungguh hati kami limpah dengan syukur ya Bapa, karena kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang mengasihi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami membawa segenap hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kami mau yakini, kami mau imani pagi ini bahwa kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pagi ini Engkau curahkan kasih karunia-Mu lebih lagi kepada kami melalui firman-Mu yang akan boleh kami dengar bersama Tuhan. Biarlah Engkau berbicara secara pribadi dengan setiap kami ya Tuhan. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan kami mohon pengurapan yang dari Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kiranya Roh Kudus sendiri yang boleh mengajar kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Semuanya sehat Bapak Ibu? Haleluya. Masih nuansa Valentine, jadi kita akan belajar hal-hal yang terkait dengan kasih. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kasih karunia. Kita mau belajar tentang kasih karunia ya Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita bersama dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Efesus 4 ayat yang ke-7, satu ayat saja kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang rasul besar yang menuliskan banyak sekali surat-surat di Perjanjian Baru ya, dan dia menuliskan seperti ini kepada kita, buat kepada kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ukuran, jadi setiap kita tuh ada ukurannya Bapak Ibu Saudara, ada takaran kasih karunianya masing-masing ya. Tapi secara umum
ada kasih karunia yang kita terima semua bersama-sama. Nah, kita mau lihat bersama apa sih sebetulnya kasih karunia itu. Kasih karunia dalam bahasa Inggris menggunakan kata grace, ya. Grace adalah suatu bantuan, ya, pemberian, ya. Bantuan pemberian dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya yang diberikan kepada seseorang yang seharusnya tidak layak menerima. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu diberikan oleh seseorang kepada pihak yang seharusnya tidak layak menerima. Kalau layak menerima bukan kasih karunia, tapi namanya apa Saudara? Upah, ya. Nah, coba kita lihat. Ada perbedaan antara kasih karunia dengan upah. Roma 11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Artinya kalau kita dibenarkan Tuhan karena perbuatan kita, karena kita memang sudah berbuat sesuatu yang baik bagi Tuhan, sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, ya, itu bukan lagi sebuah kasih karunia. Kalau ada, Roma 4 ayat yang keempat berkata, kalau ada orang yang bekerja, Bapak Ibu Saudara yang punya karyawan, punya pembantu di rumah, sudah bekerja kemudian kita berikan upah, upahnya itu tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya. Nah, ini yang membedakan antara kasih karunia dengan upah Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita beroleh kasih karunia. Artinya kita sebetulnya di pihak yang tidak layak Bapak Ibu Saudara. Kok bisa tidak layak? Karena manusia yang ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah kata firman Tuhan. Maka pada saat itu manusia sudah tidak layak lagi sebetulnya di hadapan Tuhan. Kita yang terlahir sebagai manusia berdosa Bapak Ibu Saudara, kita menerima warisan dosa dan tabiat dosa dari Adam dan Hawa, kita semua dilahirkan dalam keadaan yang sebetulnya tidak layak Bapak Ibu. Ya, ini bertentangan dengan teori-teori psikologi, konseling psikologi yang biasanya untuk menguatkan anak-anak muda, remaja biasanya selalu berkata begini Bapak Ibu. Kamu tuh layak dicintai. Ya, ini untuk menyemangati biasanya kalimatnya begitu kan? Kamu tuh layak dicintai. Kalau ada orang yang tidak punya semangat hidup karena dia merasa tidak dicintai, itu kata-kata motivasi yang seringkali diucapkan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ketika iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita perlu tahu kebenarannya. Kebenarannya adalah sebetulnya memang kita ini tidak layak. Tapi ada berita baiknya. Sekalipun kita tidak layak Bapak Ibu, tapi Allah mengasihi kita. Itulah yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Sekalipun kita nggak layak, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Begitu luar biasanya Tuhan kita. Nah, apa saja kasih karunia yang secara umum kita terima dari Tuhan Bapak Ibu? Yang pertama adalah kasih karunia tentang keselamatan Bapak Ibu. Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9 berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Yesus, itu bukan karena kita mau sebetulnya, tapi karena ada iman di dalam hati kita. Dan iman itu sumbernya dari mana? Itu dari Roh Kudus yang memberikan kepada kita di dalam hati kita. Kita hanya perlu meresponi iman itu dengan kemudian membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Tapi iman itu sendiri adalah kasih karunia yang diberikan gratis, cuma-cuma dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi keselamatan itu bisa terjadi karena pengorbanan Kristus, ya. Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu kalau baik pada seseorang karena dia baik sama kita, itu wajar. Ya, tapi Kristus mati buat kita saat kita masih berdosa. Saat kita mestinya masih keadaan tidak layak Bapak Ibu. Kristus mati untuk semua orang, semua manusia. Kematian Yesus adalah untuk semua manusia. Tetapi keselamatan hanya diberikan, hanya diperoleh bagi mereka yang kemudian menerima pengorbanan Kristus di kayu salib dan kemudian meresponinya dengan iman. Nah Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah hadir pagi hari ini, kita menerima kasih karunia keselamatan itu karena kita
sudah menerima Tuhan Yesus, sudah menerima dengan iman karya keselamatan Kristus di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kita patut bersyukur. Kasih karunia yang pertama ini kita terima. Ini kasih karunia yang terbesar yang luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan bahwa perbuatan tidak menyelamatkan. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesaya kemudian memperjelas kita Bapak Ibu Saudara bahwa sebaik-baiknya perbuatan baik kita, sesaleh-salehnya kita beribadah, ternyata ketika kita masih di dalam keadaan manusia berdosa, kesalehan kita itu dikatakan seperti kain kotor. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami, ya, sesaleh-salehnya bangsa Israel melakukan semua hukum Taurat dengan segala upaya mereka, ternyata kesalehan itu di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor Bapak Ibu. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bagaimana memahami bahwa kesalehan itu seperti kain kotor Bapak Ibu? Coba kita lihat gambar ini. Pernahkah Bapak Ibu Saudara lagi nongkrong mungkin di sebuah warung, di kafe, ya mungkin yang mahasiswa sambil ngerjakan tugas, kemudian menemukan suatu kesulitan di laptop saudara, ya. Kemudian sambil ngomong-ngomong dengan teman saudara di kanan kiri, ternyata omongan saudara didengar oleh seorang gembel yang lewat dan dia bilang, "Mbak, permisi boleh saya bantu?" Dia gembel yang beberapa hari sudah nggak mandi dan baunya nggak karu-karuan. Apa yang saudara rasakan? Mau nggak saudara dibantu oleh gembel itu? Bisa bayangin Bapak Ibu Saudara? Ya, tentu kita akan merasa jijik, benar nggak? Jijik ketika didekati sama gembel yang beberapa hari. Saya bukan berarti mendiskreditkan gembel atau gelandangan Bapak Ibu Saudara, tapi ini cuma sebagai contoh ya, bahwa kita di hadapan Tuhan itu seperti itu sebetulnya. Kehidupan kesalehan kita seperti kain kotor Bapak Ibu. Sama seperti ketika kita mau dideketin sama gembel yang sudah berhari-hari tidak mandi, bajunya compang-camping, kumel, tentu kita merasa jijik. Itulah Tuhan ketika memandang kita manusia yang berdosa sebetulnya. Dosa itulah yang membuat Tuhan jijik. Kesalahan kita seperti kain kotor kata Yesaya Bapak Ibu Saudara. Tapi bersyukur Bapak Ibu, kabar baiknya adalah Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mengubah kita, memberikan jubah yang baru Bapak Ibu. Pakaian yang compang-camping itu Bapak Ibu, kita ini bagaikan gembel di hadapan Tuhan yang kemudian dimandikan oleh baptisan. Kemudian diberikan pakaian baru, diberikan jubah yang bersih. Bukankah luar biasa Bapak Ibu? Kasih karunia yang kita terima itu dari Tuhan adalah kasih karunia yang luar biasa. Sedangkan kita aja kalau sama gembel nggak mungkin, seringkali kadang kita jijik. Kita Bapak Ibu mungkin ada yang mau ya, tapi kebanyakan dari kita saya pikir kita akan menjaga jarak dengan gembel yang bau. Tapi Tuhan tidak menjaga jarak. Tuhan yang datang sama kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang mendatangi kita. Tuhan Yesus mendatangi manusia yang berdosa. Dia turun dari surganya, dari tahtanya di surga untuk menjumpai umatnya, untuk menjumpai kita, kemudian mati buat kita Bapak Ibu Saudara. Inilah kasih karunia yang diberikan kepada kita, keselamatan yang diberikan kepada kita, supaya kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Kalau perbuatan tidak menyelamatkan dan kita hanya diselamatkan oleh iman Bapak Ibu Saudara, apakah berarti kemudian kita ya wis biarin aja kita berbuat semau-mau kita dan kita terus tinggal di dalam dosa? Apakah itu yang akan kita lakukan? Paulus bertanya hal itu juga di dalam Roma pasal yang ke-6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Karena ketika hukum Taurat diberikan, itu kan hukum Taurat untuk menunjukkan bahwa manusia itu penuh dengan dosa. Semakin banyak dosa dibukakan, semakin besar kasih karunia Tuhan dinyatakan. Apakah dengan begitu, kalau gitu sekalian semakin banyak aja berbuat dosa, supaya semakin banyak kasih karunia kita terima?
Itu ada orang yang mengajarkan begitu soalnya Bapak Ibu Saudara ya. Di akhir zaman ini juga ada ajaran-ajaran begitu namanya hyper grace. Ya. Semakin banyak kita berbuat dosa, semakin banyak kita terima kasih karunia Tuhan. Tapi Paulus jawab, ini, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Sekali-kali tidak, kata Paulus. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Saat kita dibaptis itu kita ditenggelamkan, kita dimatikan. Itu gambaran di dimensi roh kita Bapak Ibu Saudara, bahwa kita dimatikan segala manusia lama kita. Mati bersama Kristus. Kita bersekutu dengan kematian Kristus untuk kemudian kita dibangkitkan, diangkat kembali. Dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Lebih lanjut, Roma pasal yang ke-6 ayat 15 dan 17. Jadi bagaimana kata Paulus? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Ya, karena kita hidup di bawah kasih karunia dan kita enggak di bawah hukum Taurat. Kalau gitu langgar aja sekalian, terang-terangan semua hukum-hukum Taurat itu kan begitu. Ada pandangan-pandangan begitu kan? Sekali-kali tidak, jawab Paulus. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, manusia tidak pernah diciptakan untuk menjadi manusia yang benar-benar merdeka. Manusia itu selalu menjadi hamba. Sejak di Taman Eden manusia itu mencari perhambaan. Kenapa? Karena manusia di hati kecilnya tuh selalu menyadari bahwa dia membutuhkan sosok yang lebih tinggi otoritasnya dibanding dia. Maka dia mencari. Yang menjadi masalah, yang menjadi salahnya Hawa adalah ketika Hawa di Taman Eden, dia bukan mencari otoritas yang benar, dia malah meladeni percakapan dengan si ular. Maka dosa masuk dalam kehidupan manusia. Maka ketika kita menjadi hamba dosa, kita diperbudak oleh dosa itu. Dosa itu menguasai kita dan ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus, ketika kita belum menerima keselamatan itu Bapak Ibu Saudara, manusia itu tidak punya kemampuan untuk menolak dosa. Tidak punya kemampuan karena selalu digoda dan kemudian jatuh lagi dan jatuh lagi. Selalu melakukan itu, bahkan banyak orang yang melakukan itu dengan tanpa rasa bersalah. Di dalam kehidupan mereka di dalam dosa tidak merasa bersalah karena merasa everything is fine, it's okay, semua baik-baik saja. Ya. Tapi ketika kita mau menerima Kristus, kita mau menerima Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidup kita, menguasai hidup kita, maka mari kita memberi diri untuk menjadikan Tuhan benar-benar sebagai Tuhan yang menguasai hidup kita. Kalau kita menjadi hamba kebenaran Bapak Ibu, mari kita beri diri untuk melayani kebenaran ya. Yang kedua Bapak Ibu, kasih karunia yang kedua dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ingat Bapak Ibu tadi kasih karunia apa pengertiannya? Sesuatu yang diberikan kepada pihak yang sebetulnya tidak layak. Coba saudara lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara dan lihat. Potongannya layak apa enggak? Pantas enggak sih disebut sahabatnya Tuhan Yesus itu? Tuhan itu mau loh memanggil kita, menganggap kita ya adalah sahabatnya loh Bapak Ibu Saudara. Padahal kita sebetulnya kalau dilihat dari hidup kita, cobalah kita tengok hidup kita. Kita masing-masing punya kehidupan masa lalu yang bagaimana. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara ya. Saya kecil sekolah minggu kemudian lama tinggalkan Tuhan. Ya, dengan berbagai perjalanan hidup yang makin menjauh dari Tuhan. Masih pantas tadi disebut sahabatnya Tuhan Yesus. Enggak layak sebetulnya. Tapi Tuhan Yesus tetap bilang, kamu adalah sahabatku. Jadi
kita diangkat menjadi sahabatnya Kristus, sahabatnya Tuhan Yesus, itu adalah kasih karunia. Karena kita nggak layak sebetulnya Bapak Ibu Saudara ya. Dan ketika kita punya sahabat seperti Tuhan Yesus, kita bisa mengungkapkan, menceritakan apapun persoalan kita, permasalahan kita. Saat situasi hati kita gundah seperti apapun Bapak Ibu Saudara ya, kita punya sahabat yang setia. Ada lagu yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Benar Bapak Ibu Saudara? Mari kita ingat bahwa kita punya satu sobat yang setia. Jangan pernah tergiur untuk menoleh kepada yang lain Bapak Ibu Saudara ya. Menoleh atau terpikir untuk ke Gunung Kawi atau kemana. Jangan Bapak Ibu Saudara ya. Kita punya satu sobat yang setia. Kita nggak pernah ditinggalkannya sendirian. Yesuslah sahabat terbaik yang bisa kita miliki Bapak Ibu. Kalau ada sahabat-sahabat kita di dunia ini yang pernah menyakiti dan meninggalkan kita, mengkhianati kita, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, berita baik buat kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah mengkhianati kita. Satu kabar baik buat kita. Tuhan Yesus sahabat terbaik, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Dia selalu menyertai kita. Meskipun kadang Dia terlihat diam ketika kita sedang menghadapi masalah. Tapi Dia mau kita tetap bertekun dan setia kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia yang kedua adalah sahabat. Kasih karunia yang ketiga Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa keluarga rohani yang Tuhan pertemukan dengan Bapak Ibu Saudara adalah juga sebuah kasih karunia. Kalau kita nggak bertemu dengan keluarga rohani yang membangun, yang mendukung kita di perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita nggak punya komunitas keluarga rohani Bapak Ibu, niscaya kita sudah jatuh lama. Niscaya kita sudah lama tinggalkan Tuhan. Keluarga rohani itulah tempat kita bertumbuh bersama. Ya, coba next slide. Ini yang tadi pertama adalah foto waktu GFC 2 tahun lalu. Yang ini Natal sekolah minggu ini Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur Bapak Ibu ketika saya dipertemukan dengan keluarga rohani di GBDI Gloria. Tahun 97 saya datang ke tempat ini, saya bukan siapa-siapa ya. Saya disambut sebagai keluarga sama om tante di tempat ini. Saya disambut sebagai keluarga oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang lama di gereja ini dan melayani sudah lama sekali pasti tahu sejarahnya. Pasti tahu masa muda saya seperti apa Bapak Ibu Saudara ya. Betapa saya punya pengalaman masa muda yang sangat keras. Ya, apa yang dialami anak-anak muda sekarang ketika dimarahin Bapak Ibu Gembala belum apa-apa. Ya, benar belum apa-apa. Tapi kalau kita punya keluarga rohani, kita dibentuk di situ. Belum seujung kukunya, betul ya Tante? Benar itu Bapak Ibu Saudara ya. Dan bersyukurlah kalau kita punya keluarga rohani. Karena melalui itu kita dibangun, kita dibentuk Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita melihat diri kita ini siapa? Pantaskah seorang Oki berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan di depan Bapak Ibu Saudara? Tapi semua karena kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan Tuhan. Melalui Bapak Ibu Gembala saya diberi kesempatan melayani. Itu kasih karunia Bapak Ibu. Saya tidak melihat diri saya pantas berdiri di depan Bapak Ibu. Enggak. Semua yang bisa kita lakukan adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena kita punya keluarga rohani. Kita dipertemukan dengan komunitas keluarga rohani. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di Komsel, saya mendorong. Mari gabung di Komsel. Di situ Bapak Ibu Saudara boleh merasakan betul sebagai keluarga rohani di gereja ini. Ya, karena di situ kita benar-benar banyak sekali Komsel yang kemudian saya lihat sangat akrab, benar-benar terasa sangat seperti keluarga. Ketika ada yang susah, satu susah yang lain ikut menderita Bapak Ibu. Itulah sebuah keluarga. Dan hakikat keluarga itu yang selalu kita dengungkan di tempat ini Bapak Ibu. Makanya gereja ini Bapak Ibu Saudara sekalipun tiap tahun datang dan pergi, itu tidak pernah sepi loh sebetulnya. Coba kalau kita amati Bapak Ibu Saudara ya, ada berapa banyak yang kemudian pergi. Tapi ketika mereka sudah di luar kota jauh, mereka selalu terkenang. Saya melihat Bapak Ibu banyak alumni yang di IG-nya itu masih pasang story kadang-kadang ya. Mereka nge-tag GBDI Gloria, kangen kembali.
Kok bisa ya? Sudah nggak di sini loh Bapak Ibu. Apa namanya kalau bukan karena mereka mengalami keluarga rohani itu. Jadi mari nyemplung lebih dalam kalau mau jadi jemaat ya. Ikutan komsel, ikutan berbagai aktivitas yang ada di dalamnya. Dan rasakan, alami sendiri kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri kepada kita, yaitu keluarga rohani. Untuk menumbuhkan iman kita semakin dekat sama Tuhan. Semakin kita ngalami Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Dan yang keempat, kasih karunia yang keempat adalah kasih karunia untuk melayani. Roma 12 ayat 6-8 berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara. Kita di dalam komunitas keluarga rohani tadi Bapak Ibu Saudara, kita diberi kesempatan juga untuk melayani loh Bapak Ibu. Ya. Saya ingat mungkin berapa tahun lalu ya Theo, ketika datang ke sini Theo, pertama kali datang, Theo siapa ini ya, tiba-tiba di sini di audisi sama masih zamannya Mas Sando kalau nggak salah ya Theo, bener? Ade, oh sudah di zaman Ade. Siapa waktu itu? Oh Theo yang lama berarti mungkin. Ya. Anak-anak muda yang sekarang melayani awal-awal pertama. Bukan siapa-siapa Bapak Ibu Saudara ya. Juga mungkin masih belajar perlahan-lahan. Tapi kemudian karena diberi kesempatan untuk melayani Bapak Ibu. Kemudian akhirnya berkembang talentanya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk terjun di dalam pelayanan. Saudara yang muda, jangan ragu untuk aktif di ibadah kaum muda. Di situ belajar melayani sama-sama. Karena kita dibekali kok di situ. Kita diberi kesempatan untuk bertumbuh. Belajar meskipun awalnya mungkin gak bisa. Ya. Jadi karena pelayanan itu adalah kasih karunia. Kita ini siapa Bapak Ibu Saudara, kok kita dibolehin melayani Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani satu dengan yang lain loh. Sebetulnya kita ini gak layak kan. Karena kasih karunia itu diberikan kepada orang yang memang tidak layak. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu. Karena kita diberikan kesempatan itu untuk melayani. Bertumbuh di dalam pelayanan, maka mari kita lakukan dengan setia Bapak Ibu Saudara. Makanya pelayan-pelayan ayo setia. Kalau disuruh datang doa Jumat, datang ya. Di situ kita dilatih, diuji kesetiaan kita. Apakah kita menghargai kasih karunia Tuhan ini? Bagian terakhir Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama, puji Tuhan yang terakhir. Bagian yang terakhir. 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kasih karunia. Kalau kita mendapat kasih karunia keselamatan, jangan sia-siakan, jangan pernah jual nama Yesus demi yang lain. Jangan pernah tinggalkan Tuhan hanya karena hal-hal yang sepele, yang sifatnya fana di dunia ini. Kalau kita menerima kasih karunia sebagai sahabatnya Tuhan Yesus, jangan sia-siakan. Kalau kita punya problem masalah, datang sama Tuhan Yesus. Dia sahabat, jangan sia-siakan kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita ini. Punya sahabat kok nggak dihampiri, nggak didatengin waktu kita susah. Berarti kan menyanyiakan Bapak Ibu. Jadi jangan sia-siakan. Mari datang sama Tuhan kalau kita punya pergumulan ya. Kalau kita mendapat kasih karunia keluarga rohani, jangan sia-siakan. Mari kita bertumbuh, masuk lebih dalam lagi di dalam keluarga rohani kita. Dan kalau kita diberikan kasih karunia untuk melayani yang keempat Bapak Ibu, mari juga jangan sia-siakan.
terlibat melayani apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Mungkin kalau yang sudah tidak memungkinkan untuk aktif dengan kekuatan fisiknya, doakan dari rumah Bapak Ibu. Doakan para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang ada. Doakan terus. Supaya melalui pelayanan doa itu Bapak Ibu juga menjalankan fungsi untuk melayani di dalam keluarga rohani ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya kasih karunia Tuhan yang kita terima ini boleh kita hargai. Jangan pernah kita menyia-nyiakan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan. Jangan pernah menyesali mengiring Yesus. Nyanyikan lagu ini bersama. Mahkota kehidupan. Sampai kita dapat mahkota kehidupan, kita mau tetap setia. Amin Bapak Ibu. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan lagi, tak akan pernah ku sesali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh ada pada saat pagi hari ini, semua karena kasih karunia-Mu. Kalau kami dapat mengenal Engkau dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu juga karena kasih karunia Tuhan saja yang kami alami saat pagi ini. Kiranya setiap kami yang telah mengalami kasih karunia-Mu Tuhan, kami senantiasa menjaga kasih karunia itu dalam hidup kami masing-masing, mempertahankan setiap
apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami, terlebih keselamatan yang menjadi bagian dalam hidup kami, yang menjadi pengharapan kami. Kami boleh jaga dalam kehidupan ini. Walaupun dunia seringkali menawarkan kemanisannya, biarlah kami tidak tergoda dengan hal-hal itu ya Tuhan. Dan Engkau juga menjadikan kami orang-orang yang mau melayani Engkau. Biarlah apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, talenta, kesanggupan, kemampuan, berkat Tuhan, kami mau pakai untuk melayani Engkau ya Tuhan. Sehingga kasih karunia yang sudah kami terima ini tidak menjadi sia-sia, tapi boleh menjadi berkat baik bagi pekerjaan Tuhan dan bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami juga lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati juga hamba-Mu secara oke yang telah melayani kami, pakai dan urapi dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sementara kami memberikan persembahan kami yang kedua, berkati setiap tangan yang memberikannya dengan segala berkat Tuhan yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan pasca kita tinggal 1 bulan setengah ya hitungannya ya. Dan diberikan kepada saudara kesempatan untuk mendukung pasca kita. Pasca kita tanggal 29 ya bulan depan saudara-saudara. Dan tanggal 31 ya di hari Minggunya, di hari kebangkitannya. Kemudian panitia sudah merapat dan kemarin saudara Sulin juga sudah menyampaikan dana yang dibutuhkan dari panitia Pasca ini. Kami tidak mengadakan Pasca di gedung saudara-saudara, tapi kami akan mengadakan Pasca di gereja ya, di tempat ini dalam 5 kali ibadah. Dan dana yang dibutuhkan tidak terlalu banyak ya, biasanya kita di atas 50 juta. Ini kebutuhannya hanya 38 juta rupiah. Ya, jadi itu kecil ya mungkin ya. Tapi semuanya kita bawa dalam doa sehingga setiap kita juga mau melayani Tuhan lewat persembahan-persembahan yang kita akan berikan melalui persembahan sukarela ya. Jadi pengumpulan dana sampai hari ini sudah terkumpul kurang lebih 12 juta sekian lah ya. Jadi masih ada kekurangan sekitar berapa ya, kemarin di info 26 ya. Ya sekitar 26-25 sekian lah saudara-saudara ya. 26 ya, Tuhan tolong sehingga pada saatnya nanti tercukupkan semuanya. Tuhan memberkati ya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita naikkan pujian. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Bisa? Gimana ya? Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Bisa Nel? Sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam
pada pagi hari ini setiap kita pasti diberikan talenta, ya, diberikan kesanggupan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Mari saudara-saudara yang punya talenta jangan dipendam ya talentanya. Mari kita melayani bersama-sama. Tadi Moki juga katakan bahwa di sini juga ada kelompok sel. Kita satu keluarga, mari kita bertumbuh dalam sel-sel yang kecil-kecil ini ya. Di situ ada banyak hal yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Puji Tuhan. Nah, satu lagi saudara-saudara, program yang kemarin Bapak Gembala sampaikan bahwa kita akan ada doa pagi ya, doa subuh. Nah, ini akan dimulaikan doa pagi Zoom meeting mulai dari hari Senin sampai Sabtu ya. Tadi Bapak Gembala bilang hari Selasa kayaknya ya. Hari Senin itu masih hari libur katanya ya. Hari liburnya para pelayan-pelayan. Jadi dimulaikan hari Selasa. Kalau saya ya mulai hari Senin saja. Bapak Gembala bilang hari Selasa. Mulai dari hari Selasa sampai hari Sabtu jam 4.30 pagi. Ya, itu ID-nya. Setelah kalau buka Zoom, masukkan nomor 99517 dan seterusnya, kata sandinya, nah itu 123 ya. Atau scan barcode yang ada di sana itu ya. Di grup Gloria 123 sudah di share itu saudara-saudara ya. Kenapa 4:30 ketika kami bertanya kemarin? Karena ada ibu-ibu muda yang harus mengurus anaknya dan 5:30 pagi harus sudah mengantar ke sekolah. Jadi Zoom meeting kita itu doa paginya jam 4:30 sampai jam 5 ya, 1/2 jam saja ya. Jadi ada pujian sebentar, kemudian ada renungan dan kita berdoa bersama ya, puji Tuhan itu. Dan hari Selasa kelompok sel seperti biasa. Jam 6 sore di beberapa tempat kita ada 5 kelompok sel ya. Saudara bisa melihat juga di grup Gloria. Hari Rabu ibadah pria. Benar ya? Pria Pantekosta. Ya, hari Rabu ada ibadah pria Pantekosta jam 6:30 malam di gereja. Mari Bapak-bapak monggo datang ya ibadah pria Pantekosta yang merasa Bapak ya. Dan hari Kamis ada ibadah pemuda jam 6 sore di tempat ini. Hari Jumat ada doa dan puasa juga jam 6 di tempat ini. Hari Sabtu ada ibadah keluarga muda. Benar ya? Nah, ini banyak keluarga muda. Nah, ini salah satunya keluarga muda, keluarganya Saudara Fendi. Ayo datang ya dari keluarga muda, walaupun kau jauh di sana. Tapi mari bertumbuh bersama-sama dalam keluarga muda jam 6 sore. Setiap hari, 2 minggu sekali, cuma 2 minggu sekali saudara-saudara ya. Hari Sabtu jam 6 sore di gereja juga kali ini. Dibuat di mana gereja? Baik di gereja. Dimasukkan grup saja ya, keluarga-keluarga muda itu supaya ada info. Puji Tuhan, Selasa itu. Nah, nanti jam 9 kita ada kedatangan tamu dari Kanada ya, Bapak Freddy Tabaluyan. Nanti melayani kita jam 9 pagi. Makanya Bapak Gembala bilang sudah biar para pengerja saja yang khotbah karena ada tamu gitu ya. Puji Tuhan. Saya rasa itu pengumuman kita akan tutup ibadah ini di dalam doa. Mari saudara berjabat tangan dulu ya untuk mengakhiri ibadah kita. Di kanan kiri kita, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oh iya, saya lupa. Saudara-saudara ada baptisan air. Nah, ini juga kemarin dari singgung Bapak Gembala. Baptisan air diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Maret ya, sesudah ibadah yang ketiga. Jadi bagi saudara-saudara yang belum dibaptis, mari mendaftarkan diri saudara ya. Mana? Nah, ini dia. Juga bisa memakai barcode ini juga untuk mendaftarkan dirinya ya, atau pakai link pendaftaran itu. bit.ly /daftar baptis Gloria, atau dapat scan itu ya. Puji Tuhan. Pembekalannya hari Rabu 27 Maret pukul 6 di gereja di lantai 2. Puji Tuhan. Saya berharap saudara bisa banyak yang ikut baptis, yang belum baptis ya untuk tahun ini. Puji Tuhan. Sudah berjabat tangan? Oh, sudah ya. Apa ini ya anunya ya? Cakep.
Pantun ya. Matahari terbit di ufuk timur. Cakep. Matahari terbenam di ufuk barat. Benar ya? Benar ya. Kalau saudara mau berbudi luhur, jadikanlah Yesus Kristus sebagai sahabat kita ya. Puji Tuhan. Kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur bagi hari ini Engkau sudah menolong kami dalam ibadah kami yang pertama. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir, mereka yang telah memberikan persembahan mereka, Tuhan balas dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan bagi kita semua yang mungkin ada yang sedang bergumul, Tuhan tolong dalam pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru. Biarlah semangat yang dari Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kami, karena kami sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mata pencaharian mereka, juga anak-anak yang masih studi kuliah diberkati oleh Tuhan. Kami akan pulang sebentar meninggalkan tempat ini, tangan Tuhan menyertai mereka sehingga mereka boleh tiba dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Mari kita mengangkat tangan kita ke sorga. Siap yang dikasih Tuhan, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.